Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang aku rasa semua orang pasti bisa bikin ya. Mau tahu apa dan gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama, siapkan mangkok bersih dan masukkan 2 butir telur segar. Ini aku pakai yang ukurannya agak kecil ya teman-teman. Kemudian nanti tambahkan dengan vanili bubuk. Ini tujuannya supaya nanti aromanya tuh bisa lebih wangi dan lebih harum gitu ya. Vanilinya aku pakai setengah sendok teh, lalu juga tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Dan kita akan tambahkan dengan gula pasir. Di sini takaran aslinya itu 150 gram, cuman di sini aku kurangin jadi 130 gram karena aku nggak begitu suka manis banget ya teman-teman, dan ini aku rasa 130 gram itu cukup pas, nggak kemanisan banget gitu loh teman-teman. Kemudian tambahkan dengan 1 saset atau setara dengan 65 ml santan kemasan instan ya teman-teman, dan ini akan kita aduk sampai gulanya larut. Boleh pakai whisker, boleh juga di mixer dengan kecepatan yang rendah aja sampai gulanya larut aja. Kemudian ini kalau sudah diaduk menggunakan whisker dan gulanya sudah larut, lalu kita masukkan dengan margarin takarannya 100 gram. Kalau misalnya teman-teman punya margarin yang kemasan 200 gram itu tinggal dipakai separuhnya aja ya, jadi nggak perlu nimbang-nimbang lagi. Kemudian kita mix lagi sampai semua bahan ini tercampur menjadi satu, dan nanti kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi memang margarinnya masih agak menggumpal gitu ya. Kemudian ini whiskernya kita sisihkan dulu, lalu kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 500 gram tepung terigu. Di sini aku pakai yang protein sedang aja. Tapi kalau teman-teman punyanya yang terigu protein rendah nggak apa-apa, dipakai juga nggak apa-apa supaya nanti hasilnya bisa lebih renyah lagi. Dan akan kita aduk menggunakan spatula. Kalau misalnya terasa berat adukannya, teman-teman boleh lanjut dengan menggunakan tangan, tapi pastikan tangannya sudah dalam kondisi yang bersih ya teman-teman. Nah, ini adonannya karena sudah terasa berat dan tidak bisa lagi diaduk menggunakan spatula, aku lanjut aduk menggunakan tangan, dan ini akan kita uleni sampai menjadi adonan yang utuh, yang kalis, dan nanti akhirnya bisa dipulung ya teman-teman. Nah, nanti adonannya akan jadi seperti ini. Jadi dia sudah benar-benar halus, bisa dipulung, dan kalau dilihat dari dekat teksturnya seperti ini teman-teman. Jadi dia halus, tidak terlalu kaku, tidak terlalu keras ya. Kemudian lanjut aja kita pindah ke meja kerja. Di sini aku akan ambil secukupnya adonan dan kita akan gulung-gulung. Kita akan rolling menggunakan tangan seperti ini sampai dia berbentuk memanjang seperti ini. Untuk ketebalannya atau untuk diameternya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Aku rasa segini sudah cukup ya, dia tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Dan kalau udah, terima kasih ya. Nah, ini adonannya sudah aku bentuk memanjang seperti ini. Untuk diameternya nanti pokoknya sesuai dengan selera teman-teman semua ya. Ini jadi banyak karena diameternya aku bentuknya nggak begitu besar. Kemudian kita siapkan wadah yang sudah ditaburi dengan secukupnya tepung terigu supaya nanti dia nggak begitu lengket di wadahnya. Kemudian dengan menggunakan gunting kita akan iris menyerong ya teman-teman. Irisnya jangan terlalu tipis tapi juga jangan terlalu tebal supaya nanti matangnya itu dia merata. Oke, selanjutnya kita siapkan wajan dengan minyak secukupnya aja, jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu dikit. Ketika minyaknya sudah panas, langsung aja kita masukkan adonannya. Nah, ini tipsnya supaya nanti tidak hancur. Tunggu dulu sampai adonannya agak kokoh, supaya kalau dibalik-balik itu dia nggak hancur ya teman-teman. Jadi ini aku dorong aja supaya seluruh permukaan dari biji ketapangnya terlumuri sama minyak ya. Kita goreng awalnya dengan api sedang cenderung kecil. Nanti kalau dia sudah cukup kokoh untuk dibalik-balik, kecilkan apinya super kecil supaya matangnya bisa merata dan dia tuh bisa renyah sampai dalam gitu teman-teman.
Karena dia tadi kita bahannya itu menggunakan telur, jadi otomatis minyaknya akan berbusa atau berbuih seperti ini teman-teman. Nggak apa-apa, tapi nanti kalau misalnya nggak kelihatan biji ketapangnya tinggal diaduk-aduk aja. Dan kalau sudah golden brown atau kecoklatan seperti ini diangkat, nanti pada saat memasak kalau dia sudah mulai kecoklatan terus aja diaduk ya teman-teman, supaya matangnya bisa merata dan tidak hangus. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya, biji ketapang yang super renyah dan juga anti ribet sama sekali. Sudah jadi teman-teman. Di sini aku menggunakan contoh toples ukuran 500 gram dan ini aku mendapatkan 2 toples seperti ini, tapi dia itu munjung teman-teman. Jadi kalau ditutup aku rasa nggak begitu bisa ya teman-teman. Jadi paling hasilnya sekitar 2 toples dan 1 toples kecil. Dari 500 gram tepung terigu kalau ditimbang hasilnya sekitar 930-an ya teman-teman. Jadi memang nggak sampai sekilo. Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Dia tuh kokoh, tapi teksturnya tetap renyah dan ini gurih, manisnya pas banget. Nggak lebay gitu manisnya, takarannya menurut aku dengan 130 gram gula pasir itu pas banget ya. Hasilnya enak banget, resepnya juga recommended. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.